بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Jami As-Syamil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur pada hari ini bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah curahkan rahmat, taufik, berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lalu kita memperingati daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk senantiasa kita untuk bisa memperdalam terkait tentang Isra dan Mi'raj serta hikmah serta implementasi dalam kehidupan kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selalu menjaga iman, menjaga ketakwaan dan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga itu semua, kita berupaya untuk istiqomah dalam menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-hayatu ibadah. Hidup itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diciptakan oleh Allah di alam dunia ini untuk senantiasa mengabdi, tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga tiga pokok daripada pokok ajaran Islam. Yang senantiasa nanti kita akan berlanjut kepada hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berupaya menjaga iman, menjaga ketakwaan, menjaga kualitas ibadah, menjaga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai pada akhirnya nanti kita ajal menjemputmu. Bahwa kita dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga iman, menjaga ketakwaan, menjaga kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjaga iman ini dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah Allah mengingatkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maka kita berupaya ya dalam menjalankan akidah kita, iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Maka ini merupakan ayat akidah
untuk senantiasa kita patrikan iman, ya, apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj kaitannya dengan iman. Sesuatu yang luar biasa terjadi, ya, peristiwa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, ya, kepada manusia pilihan, yaitu khairul bariyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat, segala ketentuan yang Allah gariskan kepada kita sebagai hambanya. Tentunya kita berupaya menjalankan syariat tersebut, baik sholatnya, puasanya, ya. Apalagi kita akan menjelang bulan suci Ramadan, ya, sebentar lagi. Maka doa-doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan bisihah wassalama wal afiyah. Karena penuh keagungan, sesuatu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, di antara 4 yang lainnya, ya, di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka amalan-amalan senantiasa kita lakukan di bulan suci, di bulan Rajab tersebut. Ada yang puasa, ada yang bersedekah, ada yang macam-macam, ya. Maka di situ kita memupuk amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat Allah, ya, ketentuannya, ya, kewajibannya dan sebagainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala ketetapan hukum dari Allah kepada makhluknya yang disampaikan oleh para nabi, baik yang berhubungan dengan tata cara perbuatan maupun kepercayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terkait tentang akhlakul karimah. Jadi 3 pokok ajaran Islam, yaitu menjunjung tinggi tentang akhlak. Dan akhlak itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Begitu juga dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang memiliki akhlak mulia. Akhlak merupakan kesempurnaan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Maka ini merupakan keistimewaan ajaran Islam yang kita senantiasa jaga, mengedepankan akhlakul karimah ketimbang daripada akhlak al-madmumah. Maka mengintrospeksi diri dalam kehidupan kita, dalam menjalankan syariat Allah, mengambil daripada qudwah hasanah terbaik kita, yaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berupaya, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang mulia, ya, khairul bariyah, khairul bashar, sebagai panutan bagi kita, yaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu yang diberangkatkan oleh Allah, yang diperjalankan oleh Allah, adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan ini ayat akidah, ya. Maha suci Allah, ya, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Disitulah Allah menunjukkan tentang kebesarannya. Apalagi kalimat ayat pertama dengan menggunakan kalimat tasbih, menunjukkan suatu perkara yang sangat agung.
Allah tunjukkan kepada manusia, Allah tunjukkan kepada makhluknya begitu peristiwa yang Allah dengan takdirnya, dengan kudratullah bisa memperberangkatkan manusia yang agung, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melalui daripada 7 lapis langit, ya, yang memang jarak dan diantaranya itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal tersebut menjadi suatu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dengan ayat diawali dengan kalimat tasbih menunjukkan keagungan perkara dalam ayat tersebut sehingga tak ada satupun yang menandinginya. Ayat musabbihat menunjukkan kuasa Allah, kudratullah. Kalau sudah Allah yang berkehendak, maka tidak ada suatu hal yang menghalanginya. Kalau pendekatannya secara akal, maka tidak akan mungkin. Ya, nggak nyampe, terbatas akal sehat kita. Tapi karena kudratullah yang bicara dan pendekatannya adalah iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu hal tersebut bisa dapat kita pahami. Ya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ketika Allah sudah berkehendak dengan sesuatunya, maka itu menjadi mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperjalankan di tengah malam, ya, setelah sholat Isya, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menggunakan buraq, ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa sempat sholat dulu, ya, bersama para nabi, ya, zaman yang terdahulu. Kemudian berangkat dari daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit, ya, sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu perkara yang memang kalau secara pendekatan akal nggak nyampe, ya. Dengan hitungan waktu yang begitu singkat, ya, peristiwa itu terjadi. Tapi dengan tasbihnya Allah, dengan kuasanya Allah, maka itu bisa terjadi. Ya. Maka kalimat tasbih begitu banyak dalam Al-Qur'an. Ya, contohnya seperti sabbahalillah ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, di ayat sebelumnya innahu was-sami'ul basir, bahwa Allah mendengar dan Maha melihat. Apa-apa yang dibicarakan oleh manusia Allah tahu. Apa-apa yang terbesit dalam hati kita Allah tahu. Innahu huwas-sami'ul basir. Allah melihat hamba-hambanya. Karena kita ciptaan daripadanya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus al-azizil hakim. Nah, ini kekuatan tasbih, ya, bahwa perkara yang besar, ya, dengan kalimat tasbih subhanalladzi, ya, sesuatu perkara yang besar yang Allah tunjukkan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan caranya masing-masing, ya, makhluk-makhluk yang di alam jagat raya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Dengan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan tentang kudratullah, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan semua pujian dan Dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Maka ini bicara tentang tauhid, tentang akidah, ikatan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun imannya, rukun Islamnya, ya, terpatri dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka dari kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini kata-kata Isra, ya, Asra, yaitu memperjalankan, lailan, di waktu malam, ya. Menggambarkan bahwa kejadian Isra mengambil waktu malam yang singkat, dan juga untuk menguatkan pengertian bahwa peristiwa Isra memang benar-benar terjadi di malam hari tersebut. Allah mengisrakan hambanya di malam hari karena waktu itulah yang paling utama bagi para hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan memperjalankannya seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tentang ayat-ayat Allah. Linuriyahu min ayatina, ya, untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah begitu banyak, ya, ayatul kaun, ya, alam semesta ini menjadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan daripada kuasa Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian Mi'raj, Isra dan Mi'raj, naik tangga atau menaiki dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit dengan menggunakan buraq. Maka ini jadi batu pijakan, ya, di Palestina, di Masjidil Aqsa, ya, di Qubatus Sokhra, ya, di dalamnya. Dan kita berupaya mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa insyaallah. Ya, karena yang disunahkan di antara perjalanan yaitu kita Haramain, baik itu ke Mekah Al-Mukarramah maupun ke Masjidin Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan ada kesempatan kita senantiasa untuk bisa berziarah ketiga tempat suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sidratul Muntaha, ya, buah bidara serta yang menandai batas akhir langit ketujuh, di luar entah di mana itu, ya. Yang jelas itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala di langit, ya. Selama ini, selama kita melihat di atas cuman awan aja, belum lagi keluar angkasa, tembus, ya, tiada ujungnya lagi itu, dan ujung-ujungnya adalah Sidratul Muntaha, di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam dalam arsy. Ya, merupakan tempat yang bisa dimasuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Tertera dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 14 dan 15. Dan itu juga peristiwa keadaan Sidratul Muntaha digambarkan dalam surah An-Najm. Nanti Bapak Ibu bisa cek dalam surah An-Najm bagaimana ilustrasi daripada bentuk ataupun suasana kondisi Sidratul Muntaha. Dan itu tentunya kita harus yakini ada, ya, bukan khayalan, dan itu merupakan suatu kenyataan, haqiqah, la khayal. Ya. Jadi apa-apa yang Allah gambarkan, ya, itu benar-benar ada dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ya. Begitu banyak dalam Al-Qur'an yang bicara tentang Sidratul Muntaha, ya, dalam Al-Qur'an dalam surah Saba, ya, nanti bisa dicek, An-Najm, ya, Al-Waqiah. Sementara arti sidr pada Quran An-Najm, sebuah pohon yang hanya Allah lah yang mengetahui hakikatnya. Di dekat pohon itulah surga menjadi tempat tinggal ruh orang-orang mukmin yang bertakwa. Nah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras Lima'anil Quran. Ya. Mi'raj, kendaraan atau alat naik tangga. Maka as-salatu mi'rajul mu'min. Mi'raj itu, ya, salat itu sebagai anak tangga seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau apa-apa kita melaksanakan sholat 2 rakaat, mengambil air wudu, kemudian kita bersimpuh dalam mengarungi kehidupan, tentunya ada suka dan duka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Maka ketika sempit, maka kita sholat 2 rakaat menghadap kehadiran Allah. Dan itulah komunikasi seorang hamba kepada Rabb-nya. Mi'raj. Kita naik tangga menuju Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah sholat. Yang datang dari Allah yang menyumpai, yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Jadi begitu luas, begitu panjang perjalanan ke Sidratil Muntaha, ya, Mi'raj. Ya. Kapan Isra dan Mi'raj? Tentunya kesepakatan para ulama 27 Rajab. Ya, walaupun memang ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, tetapi secara umum mayoriti bahwa kesepakatan ulama terjadinya pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-11 daripada kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu hadisnya, begitu panjang ya kejadiannya bahwa Nabi ketika itu tidur di Masjidil Haram, ya, kemudian dibangunkan oleh 3 malaikat, kemudian dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril, ya, disaksikan malaikat Israfil, malaikat Israel dan semuanya. Nah, itu kemudian didatangi oleh buraq, kendaraan yang membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahwa Nabi bersabda, tiba-tiba datang kepadaku seorang Jibril, ya, kemudian yang membedah dan mengeluarkan hatiku. Id atani atin fakida fastakhraja qalbi, thumma utitu bitabshin, ya, bitashrin min dhahabin mamlu'ah imanan, fa ghasala qalbi thumma khusyiya. Bahwa Nabi SAW bersabda, tiba-tiba datang kepada seorang Jibril kemudian membedah dan mengeluarkan hatiku. Setelah itu dibawalah kepadaku bencana, ya, berbuat dari emas yang penuh dengan iman, lalu mencuci hatiku. Setelah itu menuangkan isi bejana kepadaku, kemudian hatiku dikembalikan seperti sedia kala. Nah, ini peristiwa yang memang Allah takdirkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dibawa oleh buraq, ya. Hadis-hadisnya begitu banyak. Jasadan au ruhan, secara fisik atau ruh saja, maka berbagai macam pendapat juga perdebatan di situ. Tapi pada umumnya jasadan wa ruhan. Begitu hebatnya sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Basyarun laisa kal basyar, seorang manusia tapi bukan manusia biasa, yang Allah takdirkan, yang Allah agungkan, Allah muliakan, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadan wa ruhan. Ya, ada sebagian pendapat mungkin ruh saja, tetapi tidak mungkin ketika Allah sudah membuka kalimat subhana, tentunya Allah memperlihatkan perkara yang dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para makhluknya. Ya, kata subhana menunjukkan ada peristiwa yang hebat. Jika Nabi diisrakan dalam keadaan tidur, tidak perlu diungkapkan dengan menggunakan ayat yang didahului dengan tasbih. Berarti menunjukkan bahwa Nabi SAW diberangkatkan dengan keadaan jasadan wa ruhan. Ya. Begitu juga, ya, andai kata Isra dilakukan dalam keadaan tidur, tentulah orang Quraisy tidak ada serta merta mendustakannya. Karena melihat, ya, dari peristiwa itu bahwa Allah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketemu dengan kabilah sebelum diberangkatkan ke Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bertemu secara fisik dengan kabilah orang Quraisy ketika itu. Begitu juga firman Allah menggunakan bi abdihi, menunjukkan bahwa Nabi dengan ruh dan jasad, karena kata seorang hamba mengajukan pada kesatuan jasad dan ruhan. Bi abdihi, ya, subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya, ya, seorang hambanya, menunjukkan jasadan wa ruhan. Ya, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas. Maka itu yang diberikan keterangan penjelasannya, ya, ke Sidratul Muntaha, ya, dan Mi'raj, dan kepada di Baitul Maqdis, ya, di Palestina, di Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendampingan malaikat Jibril, ya, membuka pintu daripada pintu langit yang pertama, ketemu Nabiuna Adam alaihi salam, ya.
Lanjut kedua, mendoakan, ya. Didoakan oleh nabi-nabi, ya, setiap pintu-pintu langitnya yang dilaluinya. Di langit kedua, ya, ketemu daripada menjumpai Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Allah Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Idris di langit keempat, ya. Nabi Harun, yang keenam yaitu Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada ketemu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur, ya, sampai nanti ketemu di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang dikelilingi oleh malaikat 70.000 malaikat, menunjukkan bahwa malaikat begitu banyak yang selama ini kita hafal cuma 10, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Malik, Ridwan, ya, Raqib, Atid, ya, Munkar, Nakir, itu. Tapi yang turun di tengah malam, malaikat yang mengelilingi di tengah majlis ilmu begitu banyak, ya, malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi malaikat rahmat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya yaitu Nabi Muhammad mendapat perintah tentang ibadah salat, ya, 50 kali waktu ketika itu. Kemudian turun menemui daripada Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Kemudian diusulkan untuk bisa dikurangi karena umatnya tidak akan mungkin mengerjakan 50 kali dalam sehari. Maka diutus, akhirnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 5 kali dalam sehari. Maka itulah oleh-oleh daripada perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW, ibadah salat, ya, untuk senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hikmah yang dapat kita ambil yang pertama adalah menjaga salat, ya. Jadi salat itu begitu penting dalam ajaran agama kita, agama Islam. 5 kali dalam sehari, salat zuhur, ya, asar, maghrib, isya, subuh dan sebagainya, dan memiliki keistimewaan masing-masing. Yang kedua, mempercayai, membenarkan dan meyakini semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kata Al-Imam Asy-Syaikh Ali As-Sabuni, ya, bahwa salat adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban salat 5 waktu bagi setiap mukmin, ya. Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Menjadi pembeda antara orang kafir dan orang mukmin adalah salat. Begitu penting dalam kehidupan kita. Maka momentum Isra dan Mi'raj ataupun di 27 Rajab, tentunya ini menjadi spirit kita untuk meningkatkan kualitas ibadah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, sampai kepada tingkatan bisa orang itu kafir gara-gara meninggalkan ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama ditanyakan adalah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man taraka faqad hadamaddin. Siapa salat itu adalah bagikan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, sungguh dia telah mendirikan tiang agama tersebut. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh telah menghancurkan daripada sendi-sendi agama tersebut. Begitu penting dalam kehidupan. Sampai pun kita luput dari sholat, tentunya kita untuk melaksanakan tetap, ya. Mungkin kita kesiangan, ya, maka tentu bersegera langsung memohon ampunan di sisi Allah dengan kita melaksanakan sholat, ya, waktu itu juga. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dalam surah Thaha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran penting, ya, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran penting untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas ibadah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka kita ajari anak-anak kita, keluarga kita untuk senantiasa menjaga salatnya. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya, kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa kita istiqomah dalam menjalankan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini menjadi momentum ya, perbaikan diri kita dalam perihal salat kita. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi di akhir ayat ini merupakan keistimewaan tersendiri ya. Tentang ayat-ayat akidah Allah tunjukkan wallahu ya'lamu ma tasna'un innahu huwas samiul basir. Ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab, Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa Pak Ustadz kok masih ada aja STMJ? Ya, salatnya jalan tapi maksiat terus. Nah, berarti belum memaknai daripada kalimatus sholah, sholah ad-du'a, ya, sebuah amalan tuftahu ya bi takbiratil ihram wa tukhtamu bis salam, ya, af'alun wa aqwalun, perbuatan, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, maka perbaiki, sama-sama kita memperbaiki kualitas ibadah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memberikan bekas, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar dengan senantiasa kita memahami betul ya terkait tentang ibadah salat tersebut. Penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, menjalankan daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu penting kehidupan ini kita jalani dengan beribadah, meningkatkan kualitas salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Kita bersimpuh di hadapan Allah ya, dengan memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala segala hajat-hajat kita di hadapan Allah. Ya, bahwa sesungguhnya kehidupan kita untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Maka senantiasa ya kita mengingatkan, tajdid kembali, update dan re-upgrade lagi. Update lagi tentang salat kita, update lagi tentang kualitas ibadah kita, takwa kita. Salat menjadi wasilah menuju takwa, puasa menuju wasilah menuju takwa. Sedekah kita menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan kita hanya sementara ini, yang kekal abadi di akhirat, dan amal soleh itulah yang akan menemani kita selamanya di akhirat. Ya, harta, istri, suami, anak-anak hanya di kuburan saja nanti. Ya, yang setia sekali yang mengiringi kehidupan manusia sampai alam akhirat adalah amal soleh. Maka kita perbanyak amal soleh dengan melaksanakan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah diatur waktu-waktunya. Salat zuhur kapan salat asarnya, maghribnya, isyanya, ya, subuhnya dan sebagainya. All out dalam ibadah. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu bagi orang-orang yang meninggalkan ya alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya.
Maka orang-orang tua dulu kita diajarkan jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Mumpung masih ada umur di alam dunia ini, kita berupaya meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Bersimpuhnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat diri kita kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Ya, ada masalah, nggak ada masalah, tetap sholat. 2 rakaat kita bersimpuh, mohon ampunan, membukakan dibukakan pintu, ya, abwaaba rizq, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan di akhirat nanti ada neraka sakor namanya. Malakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang maksudkan kamu ke dalam sakor, neraka sakor? Mereka jawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Maka mudah-mudahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas takwa kita, kualitas iman, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita memahami, mengarungi daripada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan risalah yang dibawa adalah risalah as-shalah, dan ini menjadi hadiah terbesar bagi kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita all out untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gemar sedekah, sedekah. Yang gemar bersalawat, bersalawatlah. Yang gemar dalam berbuat baik, berbuat baiklah. Karena spirit yang dibangun dalam ajaran Islam, fastabiqul khairat, untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebajikan, dan untuk senantiasa berta'awun alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Mudah-mudahan daripada spirit Isra dan Mi'raj, kualitas ibadah kita makin meningkat, kualitas sujud kita makin kuat, dan senantiasa untuk keluarga kita, anak, istri, suami, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai oleh-oleh daripada Isra dan Mi'raj serta implementasi dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Masih ada waktu, monggo silakan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kenapa disebutkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah? Itu menunjukkan betapa kedudukan salat begitu penting bagi seorang mukmin. Ya. Sampai-sampai tadi pembeda antara orang kafir sama orang mukmin adalah di salatnya. Ya, setelah iman tentunya ya. Jadi kenapa disebutkan demikian? Itu menunjukkan tentang kedudukan sholat, ya, bagi umat Islam begitu penting. Ya, apabila sholatnya masih berantakan, maka tentunya akan berantakan juga dengan amal-amal yang lainnya, berpengaruh. Maka yang harus kita perbaiki pertama sekali adalah tentang sholat kita. Sholat itu sebagai media kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu memberikan efek, memberikan pengaruh begitu besar dalam kehidupan seorang mukmin. Begitu besar, dan risalah salat begitu besar yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Menunjukkan betapa salat itu menjadi tiang agama. Maka dengan kedudukan sholat itu begitu besar, memberikan pengaruh yang begitu besar juga dengan amal-amal kita.
Ya, maka ketika sholat itu baik, maka tentunya baik juga yang lainnya. Ya. Memberikan pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan seorang mukmin. Ya. Maka sholat begitu banyak namanya fadilah-fadilah sholat itu ya, dalam kehidupan seorang mukmin, dan keistimewaan-keistimewaannya juga begitu besar. Contoh kecilnya seperti sholat subuh saja. Ya, 2 rakaat sebelum subuh kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala seisi dunia dan seisi-isinya, dunia dan seisi-isinya. Dan itu disaksikan oleh para malaikat. Ya. Belum lagi pengaruh daripada kita melaksanakan ibadah sholat. Ya. Maka hal itu menjadi penting bagi kehidupan seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan tentang betapa pentingnya kedudukan salat di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pembeda antara kafir dan orang mukmin. Maka disitulah untuk kita berupaya memperbaiki dari salatnya dulu. Maka apabila salatnya itu bagus, ya, rukun syarat sahnya salat kita lakukan, ya. Kemudian tumak niknahnya, makna salatnya, ya. Dan itu menjadi as-salatu mi'rajul mu'min, menjadi anak tangga untuk kedekatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu menunjukkan tentang kedudukan salat begitu penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika salatnya bagus, ya, salatnya sempurna, maka akan memberikan dampak. Maka di situ disebutkan, ya, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Memberikan efek, memberikan pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Tapi kenapa sebaliknya yang terjadi? Sholat jalan, tapi maksiat juga masih juga. Nah, berarti belum memberikan dampak yang positif kepada kehidupannya. Jangan disalahkan sholatnya, ya, salahkan manusianya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala belum sempurna sholat. Maka dalam momentum Isra Mi'raj inilah kita memaknai betul-betul tentang makna sholat itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar. Ya. Maka kita selalu berdoa, Rabbana ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya. Salat-salat, ya. Maka itu awwalu ma yuhasab. Ya, suatu perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala salat kita. Apabila salatnya baik, maka baik juga sairu amali. Wa idza fasadat, maka fasadat juga sairu amali. Ya, maka akan rusak semuanya. Nah, itu menunjukkan tentang kedudukan salat begitu penting dalam kehidupan manusia dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum Isra Mi'raj itulah yang kita gali, yang kita maknai lagi. Mungkin sebelum-belumnya masih bolong-bolong, masih belum serius dalam sholat. Ya. Padahal sudah dikurangi dari 50 kali dalam sehari menjadi 5 kali dalam sehari. Hitung-hitung misalnya satu sholat kita menghabiskan waktu 10 menit. Nah, sedangkan kehidupan kita 10 kali 5 baru 50 menit, belum 1 jam penuh. Ya. Dikurangi dengan 24 jam yang Allah berikan kepada kita sebagai kehidupan. Begitu kecil sebenarnya, ya, ibadah kita. Maka tentunya kita bagi-bagi untuk senantiasa menguatkan sholat kita. Si'rajul mu'min. Jadi sholat itu adalah mi'rajul mu'min, sebagai anak tangga komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi nanti kita bicara tentang sholat-sholat fardu, ya, belum sholat sunnah, rawatib dan sebagainya, begitu banyak. Ya, makna-makna yang terkandung dalam sholat itu, ya, belum sholat fardunya, belum sholat sunnahnya dan sebagainya. Mungkin nanti di kajian yang selanjutnya. Jadi sholat begitu penting dalam kedudukan Islam, dalam kedudukan ajaran Islam. Maka ini menjadi buah
amanah risalah salat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah salat ini dengan sempurna mungkin. Ya, tumakninanya, tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetap ya amal-amal sedekah punya jatah masing-masing. Amal-amal yang lain tetap ya jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kata pembuka adalah salat kita itu. Ya. Jadi salat tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pengaruh, menunjukkan tentang kedudukan salat itu begitu penting ya daripada amal-amal soleh yang lainnya. Ya, maka tentunya kita perbaiki sholat kita juga, amal-amal yang lain juga kita perbaiki. Ya, untuk senantiasa tawajuh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sholat kita, puasa kita, amal-amal yang lain, sedekah kita, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa sholat itu menunjukkan kedudukannya yang penting, begitu dahsyat, begitu istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak menutup kemungkinan juga, tidak menutup bahwa amalan yang lain juga dahsyat juga. Kayak kita istighfar di hadapan Allah, zikrullah, begitu besar amalan-amalannya. Maka itu juga memberikan dampak positif pada kita, memberikan dampak yang kebaikan buat kita bersama. Tapi sholat itu adalah suatu yang luar biasa kedudukannya di ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, baik. Jadi Baitul Maqdis yang dikuduskan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan negeri Palestina dengan Aqsa-nya, dengan Masjidil Aqsa-nya, ya, sekeliling daripada itu menjadi keberkahan, ya, karena di situ peristiwa Mi'rajnya terjadi, ya, keistimewaan. Kedua, Allah takdirkan ada tempat-tempat yang Allah memang takdirkan keistimewaan-keistimewaannya, kayak Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Maka kita disunahkan untuk menjalankan kesunahan itu, ya, melakukan perjalanan di antaranya Masjidil Haram dengan keistimewaannya masing-masing tempat itu. Ya. Jadi Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan tempat, keistimewaan-keistimewaan waktu, keistimewaan-keistimewaan sesuatu hal, ya, doa misalnya kita di tempat-tempat mustajab, di multazam, di raudhah, ya, itu menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan negeri Palestina dengan Aqsa-nya, dengan Masjidil Aqsa-nya, ya, menjadi rebutan juga, ya, dari beberapa agama, ya, Yahudi, ya, Kristen, ya, kemudian Islam, dan menjadi tempat ibadah, dan itu perjalanan panjang dalam kehidupan manusia, ya. Dan di situ juga bercampur aduk terhadap budaya-budaya sebelum Islam masuk ke situ. Nah, di situ menunjukkan tentang kekuasaan Allah dengan mengistimewakan tempat tersebut. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang terakhir adalah Masjidil Aqsa. Dan itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala memuliakan itu dan keistimewaannya. Maka kita disunahkan, maka berupaya kita mudah-mudahan ada kesempatan
Ya, selama ini mungkin pergi umrah di Masjidil Haramain saja, ya, Masjidil Haram di Ka'bah Al-Musyarrafah dan juga Masjid Nabawi, belum nyampe ke Masjidil Aqsa. Maka punya niatan lah kita, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa menjalankan ataupun bisa berziarah ke Masjidil Aqsa yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala memuliakan di situ. Tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat salatnya bareng-bareng para nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa hadis juga dikatakan begitu banyak istimewaannya, arba'in tentang Baitul Maqdis, yang mungkin nanti di lain kesempatan juga kita bahas terkait tentang keistimewaan Baitul Maqdis. Ya, di antaranya pernah disolatkan oleh para nabi dan rasul dan tempat daripada mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang di situ dimuliakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat di Baitul Maqdis, Al-Aqsa lebih daripada 500 kali daripada masjid-masjid biasa, ya, dan sebagainya. Dan itu memang merupakan hak prerogatif Allah memuliakan tempat-tempat tertentu. Masjidil Haram, kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Masjid Nabawi ya 1.000 kali. Itu Masjidil Aqsa 500 kali. Ya, begitu banyak. Ya. Allah berikan keistimewaan-keistimewaan tempat. Belum lagi keistimewaan-keistimewaan waktu. Ya, dan itu menjadi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam sebuah kalam-kalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian, mohon maaf. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kajian siang zuhur ini memberikan makna dan hikmah buat kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah, takwa, dan juga meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakir, hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'alna muqimas shalah. Allahumma ij'alna muqimas shalah. Allahumma ij'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma habib ilaina al-iman wa karrih ilaina al-fusuq wal isyan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil istiqamah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimas shalah, Allahumma ij'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.